Also, in that case, I think most important is to focus on ourselves. Nasib pelatih Jan Olde Rickering bersama Dewa United di ujung tanduk. Bojan Hodak sebut hal normal. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Saat ini nasib pelatih Jan Olde Rickering bersama Dewa United sepertinya mulai terancam. Tren negatif di kompetisi domestik disebut menjadi penyebab isu Jan Olde akan dipecat. Yaps, dalam 4 pertandingan terakhir di BRI Super League, Dewa United harus rela menelan hasil memalukan. Mereka tak pernah sekalipun meraih kemenangan di 4 laga tersebut. Namun hal ini berbeda dengan catatan mereka di AFC Challenge League. Dari 3 pertandingan, Banten Warriors itu sukses mengemas 2 kali menang dan sisanya imbang. Melihat situasi ini, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan pandangannya. Bojan menilai situasi ini sangatlah wajar didapat oleh banyak pelatih. Bahkan di Indonesia, tekanan itu semakin terasa kala sebuah tim kalah secara 3 kali beruntun. Bojan juga menilai Jan Olde merupakan pelatih syarat pengalaman dan sudah tahu betul akan tekanan yang ada. Ia pun yakin Jan Olde akan berusaha memperbaiki catatannya sendiri. Anda tahu, di dunia kepelatihan selalu ada tekanan setiap harinya. Terutama di Indonesia, jika kalah dalam 3 pertandingan secara beruntun, maka tekanan itu akan lebih terasa. Ini hal yang normal dalam tugas sebagai pelatih di seluruh dunia. Dan setiap pelatih tahu itu, ungkap Bojan Hodak. Kini publik sedang menantikan nasib Jan Olde. Jika kalah saat melawan Persib Bandung di laga selanjutnya, maka posisinya di Dewa United kemungkinan akan benar-benar sangat terancam. Tugas negara telah selesai. Nazril Alvaro akhirnya kembali berlatih bersama Persib. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Setelah menjalani masa rehat spesial yang diberikan oleh pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, Wonderkid Maung Bandung Nazril Alvaro akhirnya kembali mengikuti sesi latihan tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kepulangan Nazril ke skuad Persib menjadi sorotan, mengingat ia baru saja menyelesaikan perjalanan panjang bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 Qatar. Nazril sebelumnya absen cukup lama dari Persib karena fokus penuh menjalani pemusatan latihan dan turnamen bersama Garuda Muda. Selama kurang lebih 3 bulan, pemain muda berbakat itu menjalani agenda intensif bersama Timnas U17 yang dipersiapkan secara khusus untuk tampil di ajang dunia tersebut. Pelatih Bojan Hodak memahami padatnya jadwal sang pemain dan memberikan waktu istirahat tambahan setelah ia kembali ke Indonesia. Rehat ini bertujuan agar Nazril bisa memulihkan kondisi fisik maupun mentalnya setelah menjalani kompetisi tingkat tinggi. Kini, Nazril tampak kembali bugar dan bersemangat. Dalam sesi latihan perdananya usai masa rehat, ia menunjukkan antusiasme tinggi dan langsung menyatu kembali dengan ritme permainan Persib. Suasana latihan di GBLA pun terasa lebih hidup dengan kehadiran pemain muda yang dikenal memiliki determinasi besar tersebut. Kembalinya Nazril tentu menjadi kabar baik bagi Persib Bandung. Selain menambah kedalaman skuad, tenaga muda Nazril sangat dibutuhkan dalam menghadapi padatnya jadwal kompetisi yang menanti. Para bobotoh pun menyambut positif kembalinya sang pemain, berharap ia bisa melanjutkan perkembangan pesatnya dan memberikan kontribusi nyata untuk Maung Bandung. Dengan fisik yang kembali prima dan pengalaman berharga dari pentas dunia, Nazril diprediksi siap mengambil peran lebih besar bersama Persib pada sisa musim ini. Maung Bandung tampaknya semakin lengkap dengan kembalinya talenta muda kebanggaan mereka. Boboto pasti bahagia. Ivar Jenner pastikan hengkang dari Jong Utrecht. Potensi gabung Persib sangat terbuka. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Meskipun bursa transfer paruh musim Super League terbilang masih lama dibuka, namun kabar merapatnya para pemain baru ke skuad Maung Bandung nyatanya tak pernah berhenti.
Setelah sebelumnya Maung Bandung dikaitkan dengan Joy Pelupesi yang merupakan gelandang timnas Indonesia, kini Persib juga dikaitkan dengan sosok Ivar Jenner yang sama-sama merupakan gelandang timnas Indonesia. Kabar ini mencuat setelah Ivar memastikan dirinya tidak akan bertahan bersama Jong Utrecht untuk musim depan. Meski Ivar tidak menjelaskan secara detail bagaimana masa depannya nanti, ia memastikan tidak mau lagi untuk memperpanjang kontraknya bersama Jong Utrecht. Situasi saya di klub untuk saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di klub. Saya masih berada di klub kedua, sehingga saya tidak memperpanjang kontrak saya. Saya bermain lebih sedikit daripada musim lalu. Musim lalu saya tampil sebagai starter, ungkap Ivar Jenner. Yaps, Ivar memang kurang maksimal bersama timnya Jong Utrecht, sebab ia di awal musim mengalami cedera sehingga absen di beberapa laga. Oleh sebab itu, opsi hengkang mungkin menjadi pilihan tepat bagi Ivar. Sayangnya, hingga sampai saat ini dirinya belum mau menentukan masa depannya. Meski begitu, tampil di Super League alias kompetisi kasta tertinggi di tanah air bukan pilihan buruk. Pemain-pemain keturunan berlabel Timnas Indonesia sudah lebih dulu terjun ke dalamnya, seperti Tom Haye hingga Eliano Reinders. Opsi paling menarik bagi Ivar Jenner tentu adalah klub kebanggaan para bobotoh, yakni Persib Bandung. Sebagai juara bertahan, Persib selalu lapar akan pemain berkualitas untuk mempertahankan dominasi. Jelas, kehadiran Ivar Jenner akan menjadi tambahan amunisi yang mengerikan di lini tengah mereka. Bayangkan saja, duetnya bersama Mark Klok dan Tom Haye menciptakan ruang mesin berdarah Belanda yang solid dan kreatif. Di bawah arahan Bojan Hodak, Jenner akan mendapatkan panggung sempurna untuk bersinar dan meraih trofi domestik pertamanya. Lantas pertanyaannya, akankah Ivar Jenner memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya nanti? Tentu, hanya waktu yang akan menjawabnya. Tom Haye belak-belakan, jeda kompetisi bikin Persib makin berbahaya. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Gelandang andalan Persib Bandung, Tom Haye, menyebut Maung Bandung berada dalam kondisi terbaik jelang laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 menghadapi Dewa United. Haye menilai, jeda 2 pekan menjadi faktor yang membuat timnya semakin berbahaya. Yaps, pertandingan melawan Dewa United menjadi laga pertama Persib setelah libur kompetisi. Sebelum jeda, Persib melakoni jadwal padat, termasuk duel melawan Selangor FC pada 6 November 2025. Setelah laga itu, pelatih memberikan waktu libur 4 hari kepada seluruh pemain. Menurut Haye, keputusan tersebut sangat tepat untuk menjaga mental dan fisik skuad Persib agar tetap prima menjelang lanjutan musim. Dia menegaskan bahwa waktu rehat menjadi elemen penting bagi sepak bola modern. Pemain membutuhkan ruang untuk memulihkan fokus setelah melewati periode pertandingan ketat tanpa henti. Selain menjaga semangat tim, Haye menilai masa istirahat membuat kondisi fisiknya kembali segar. Dia merasa siap sepenuhnya untuk menjalani pekan ke-15 yang diprediksi berjalan sulit. Saya rasa bagus. Saya rasa kami baru melewati jadwal yang padat. Jadi bagus jika setelah mendapat hasil yang positif, semua diberi waktu untuk istirahat. Jadi semuanya bisa menikmati dan kembali dengan spirit yang bagus. Sekarang kami juga punya cukup waktu untuk persiapan, jadi saya rasa ini bagus. Kami memiliki jadwal yang padat. Tentunya penting bagi kami untuk sebentar memiliki waktu libur. Sekarang saya merasa bagus dan rileks. Punya banyak waktu juga menghadapi laga berikutnya. Saya sudah siap untuk itu, ungkap Tom Haye. Persib sendiri tengah dalam kondisi mental tinggi setelah mencatat rangkaian hasil positif selalu menang dalam 6 laga sebelum jeda. Momentum itu kini ingin diteruskan saat menghadapi Dewa United yang juga tampil cukup stabil di awal musim. Dengan persiapan yang lebih panjang, kondisi fisik yang segar dan mental yang terisi ulang, Persib bertekad mempertahankan tren positif di hadapan bobotoh. Duel kontra Dewa United diprediksi berlangsung intens karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi di klasemen. Jeda kompetisi yang awalnya dianggap mengganggu ritme justru menjadi modal emas bagi Pangeran Biru. Dengan pernyataan tegas Tom Haye, Persib mengirim sinyal bahwa mereka kembali dengan energi baru dan siap menjadikan GBLA sebagai benteng kemenangan.